Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di malam yang gelap, tanah yang luas ini sangat tenang. Dari kejauhan, ada pelangi dewa di langit dan setiap pelangi adalah sosok, masing-masing mengenakan baju besi, atau terbang di awan, atau menerbangkan pedang, atau binatang roh, sangat kuat. Boom, bang, ada terlalu banyak orang, momentumnya terlalu kuat, dan dunia sedang booming. Pelangi itu seperti bintang-bintang yang lewat, dan mereka sangat terang di malam hari. Gerakan besar seperti itu secara alami menyebabkan Chu Selatan mendidih. Meskipun sudah larut malam, para kultivator dari semua sisi terkejut dan bergegas dari segala arah. Ketika mereka melihat kerumunan orang yang luar biasa, mereka ketakutan. Chu Selatan bahkan memiliki pasukan yang begitu besar. Melihat kerumunan di kejauhan, terlalu banyak orang berbicara menjadi tercengang. Pasukan sisi mana itu? Meski menonton dari kejauhan, wajah para kultivator masih pucat, karena barisan yang luar biasa membuat mereka ketakutan. Dibandingkan dengan pasukan yang begitu besar, mereka hanya seekor semut. Itu bukan pasukan milik satu sisi, kultivator yang lebih tua yang memiliki penglihatan mengerikan mengerang. Ini adalah penyatuan beberapa kekuatan. Sekte Heng Yue, Sekte Qing Yun, keluarga Dong Yue Sangguan, keluarga Sishu, keluarga Xiong, keluarga Dong Fang, keluarga Simen, keluarga Bei Chen, keluarga Ouyang dari utara, keluarga Muyun, keluarga Nangong. Kesatuan yang sangat besar. Seseorang tampak terkejut, dan bahkan suaranya bergetar. Pertempuran ini cukup untuk menyapu kekuatan kedua sisi dataran Chu. Melihat gerakan besar ini untuk menaklukkan Sekte Zhengyang, seseorang mengatakan intinya, karena terlalu banyak orang telah melihat bahwa pasukan kultivator yang begitu besar bergerak dari kuartet ke Sekte Zhengyang. Yang membingungkan adalah bagaimana begitu banyak kekuatan kuat dapat dengan mudah bersatu. Di Aula Sekte Zhengyang, Ketua Sekte. Dalam kengerian, sosok di luar Aula Utama Sekte Zhengyang berlari ke Aula Utama, wajahnya sangat pucat, dan mulutnya bergetar ketika dia berbicara. Ada apa? Cheng Kun, yang berdiri di kuil, berkata dengan suara yang dalam. Di sebelah timur, menemukan pasukan kultivator dari keluarga Sang Yue di Dong Yue, keluarga Situ di Sishu, keluarga Xiong di Xinjiang Selatan, keluarga Dong Fang, keluarga Simen, dan keluarga Bei Chen. Pria itu berkata dengan tergesa-gesa, pada saat ini, mereka datang ke sini untuk bertarung. Tanpa menunggu Cheng Kun berbicara, orang kedua tersandung ke aula. Ketua Sekte, di sebelah barat menemukan pasukan koalisi kultivator Sekte Qing Yun dan pasukan kota alkemis, yang jaraknya kurang dari 30 mil. Apa, kota alkemis? Cheng Kun tiba-tiba berubah, dan wajah leluhur Zhengyang di kuil juga menjadi pucat. Ketua Sekte, teriakan tergesa-gesa terdengar, dan orang ketiga sudah naik ke aula. Di selatan, kami menemukan keluarga Chu Ouyang Utara, keluarga Muyun, keluarga Nangong, keluarga Laut Panlong, dan Naga Hitam. Aliansi kultivator di pulau itu. Apa pasukan dari Chu Utara? Wajah Cheng Kun dan yang lainnya berubah lagi. Ketua Sekte, orang keempat bergegas ke aula dengan wajah pucat, merajuk di kaki Cheng Kun, panik, di sebelah utara pasukan kultivator Sekte Heng Yue ditemukan di utara, kami juga melihat bendera pertempuran Yan Huang kurang dari 20 mil dari sekte ini. Apa Yan Huang? Suasana di aula langsung ditekan, dan keinginan untuk membeku mengeras.
Mengapa? Bagaimana bisa ada begitu banyak? Cheng Kun mundur 2 atau 3 langkah, seolah-olah dia mengerti banyak hal dalam sekejap, itu juga dalam sekejap sehingga dia menyadari bahwa musuh yang akan mereka hadapi begitu banyak dan kuat. Raja Falun, Cheng Kun dan yang lainnya memandang Raja Falun. Raja Falun berkata, "Itu benar-benar mengejutkanku." Raja Falun benar-benar kaget. Dia adalah eksistensi seperti raja, tetapi itu masih belum cukup untuk menghadapi pasukan kultivator. Memaksaku untuk menggunakan kartu as, dengan suara dingin, Raja Falun tersenyum, dan tersenyum sedikit, membuat orang bergidik. Boom, boom, gemuruh. Segera, deru langit terus terdengar. Di malam yang gelap, para tetua murid Sekte Zeng yang terkejut, dan masing-masing melangkah keluar dari gunung latihan dan rumah gua, dan berdiri memandangi kuartet dari ketinggian. Ada apa? Bagaimana perasaanmu? Dunia ini bergetar. Seseorang berkata dengan terkejut. Aku punya firasat yang tidak terduga. Seorang penatua menatap ke langit, angin sepoi-sepoi bertiup, dan membuatnya memukul roh di sekujur tubuh, merasakan dinginnya darah tertiup angin. Ini Sekte Zeng Yang. Ada yang berani datang ke sini untuk membuat masalah. Beberapa orang optimis, dan ekspresi mereka tinggi. Boom, boom, bang. Dalam keheranan, raungan itu bahkan lebih kuat. Segera, sebuah gunung di kejauhan runtuh di bawah perhatian Sekte Zeng Yang, dan kemudian reaksi berantai terbentuk. Gunung-gunung yang ratusan mil jauhnya dengan Sekte Zeng Yang sebagai pusatnya runtuh. Serang dan habisi. Segera, teriakan gemuruh datang dari timur Sekte Zeng Yang. Para kultivator dari keluarga Sangguan, keluarga Situ, keluarga Siong di Xinjiang Selatan, keluarga Timur, keluarga Simon dan keluarga Bei Chen pertama kali menyerang. Serang dan habisi. Kemudian, di barat Sekte Zeng Yang, awan bergulung, langit pembunuh melonjak, pelangi berbagai warna beterbangan, dan langit yang dihiasi berwarna-warni. Pasukan Sekte Qingyun dan koalisi kultivator kota alkemis menyerang bersama, dan itu luar biasa. Serang dan habisi. Kemudian, di selatan Sekte Zeng Yang, ada 10.000 pedang di simbal. Di setiap pedang terbang, ada yang kuat, dan kemudian ada formasi kuno kereta, keluarga Bei Chu Ouyang, keluarga Muyun, keluarga Nangong, keluarga Panlong Haiyuniu dan pasukan koalisi kultivator menyerang bersama, pertempuran sangat besar, dan mereka menelan gunung dan sungai. Serang dan habisi. Akhirnya, di utara Sekte Zeng Yang, nyala bendera pertempuran dimasukkan ke langit, dan berteriak keras. Selama periode ini, ada genderang perang dan tanduk. Banyak sosok datang dari langit. Momentumnya terhubung dan luar biasa. Kultivator Heng Yue Zong dan Yan Huang bergegas. Ini. Meskipun berjauhan, Sekte Zeng Yang telah mengubah penampilan mereka. Pertempuran yang sangat besar, ini adalah perang. Sungguh konyol bahwa mereka tidak siap untuk perang. Kamu, Ye Chen. Generasi bermata tajam melihat seorang pria muda mengenakan baju besi berdiri di atas langit di utara. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun, dan tubuhnya sekuat gunung, seperti raja. Murid suci. Generasi lain memiliki penglihatan yang mengerikan, dan melihat Ye Chen mengenakan setelan hitam di sampingnya dengan seorang wanita. Dia mengenakan pakaian pria, dan jubah hitamnya berkibar, seperti pembunuh glamor. Ini, bagaimana? Terlalu banyak orang di Sekte Zengaing menjadi pusing saat ini. Bagaimana mereka bisa mengira bahwa Ye Chen yang memimpin pasukan untuk menyerang Sekte Zeng Yang, dan yang berdiri bersama Ye Chen. Itu adalah Jining Suang, calon ketua sekte.
Adegan seperti itu membuat mereka tidak dapat mengetahuinya, dan itu benar-benar di luar dugaan mereka. Bukankah ini ironi yang bagus? Di langit, Ye Chen berkata dengan ringan, diam-diam memandangi pegunungan Sekte Zengaing yang mempesona. Pada saat ini, Ye Chen dan Jining Suang memiliki perasaan hidup, pikiran untuk kembali ke bekas rumahnya datang dengan memimpin perang. Aturan dunia ini sangat kejam. Di satu sisi, Jining Suang berbisik, seperti Ye Chen, meskipun penampilannya tetap sama, tetapi keadaan pikirannya berubah. Kakek naga, aku di sini. Ye Chen menoleh untuk melihat sisi Sekte Zengyang, dan Ye Chen sepertinya bisa melihat naga kuno Taiksu di daerah terlarang Sekte Zengyang. Meskipun kakek naga tidak bisa mendengar kata-kata Ye Chen, kakek naga di dunia bawah tanah Sekte Zengyang masih tidak bisa menahan tawa, dan suaranya masih bersemangat. Adegan hari ini membuatnya cukup emosional. Hanya setahun yang lalu, orang yang kakek naga pilih hanyalah seorang kultivator kecil di tahap pembentukan inti, tetapi kakek naga memiliki mata yang hebat dan memutuskan bahwa Ye Chen adalah seorang bangsawan yang ditakdirkan. Fakta membuktikan bahwa pilihannya masih tepat. Dalam 1 tahun, kultivator kecil di tahap pembentukan inti sudah menjadi orang yang kuat, dan dia memegang pasukan kultivator yang sangat besar. Ye Chen seperti seorang raja. Oke, bagus. Seperti yang dirasakan kakek naga, tertawa keras, Cheng Kun sudah meroket ke langit di atas langit, dan melihat dengan ganas ke sekeliling kuartet. Melirik Jining Suang, dan akhirnya jatuh pada Ye Chen yang berada di utara. Seharusnya aku menghancurkanmu yang berani menentang leluhurmu. Cheng Kun sangat marah, suaranya bergemuruh seperti guntur. Ye Chen berkata, kamu dan aku adalah pemimpin pasukan sekarang, apakah masih menarik untuk mengatakan ini? Ye Chen berdiri dengan tenang, memalingkan muka dari arah Sekte Zengyang, dan menatap tubuh Cheng Kun dengan sangat akurat. Kemudian, melihat ke samping ke sisi lain Sekte Zengyang. Tidak terdefinisi di sana, sesosok telah melonjak ke langit, berdiri di kehampaan di titik tertinggi Sekte Zengyang. Dia mengenakan jubah emas ungu ini, dia tidak bisa melihat penampilannya, tetapi dia hanya bisa melihat mata emas ungu yang mati dan dingin di kejauhan. Dia adalah Raja Falun, Du Guao, dengan nada ketakutan yang dalam. Raja Falun, itu benar-benar generasi dunia. Raja Pedang menarik napas dalam-dalam, dan masih terlihat sedikit bermartabat, meskipun jauh, dia masih merasakan tekanan. Ini umumnya kuat, seperti leluhur Tianzong, Zhong Jiang, dan Chen, dan Sangguan Xuanzong, juga penuh ketakutan, dan menganggap diri mereka sendiri, jauh dari menjadi lawan Raja Falun. Aku tidak tahu seberapa lemah dan keras kepala dibandingkan dengan guru. Hong Chensu berbisik, matanya tampak agak kabur. Boom! Saat semua orang mengerutkan kening, Raja Falun telah mencetak dengan satu tangan, dan Mang Dewa Emas ungu tebal membubung ke langit, jatuh ke langit, dan menembus bumi. Di tempat, bumi bergetar dan retak banyak. Boom! 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 Segera, bumi bergetar, dan itu lambat dan berirama. Dengarkan baik-baik. Itu adalah suara berjalan, dan mendengarkan suara itu, bukan hanya satu orang yang berjalan, tetapi pasukan yang sangat besar berjalan pada saat yang sama. Ketika semua orang melihat mereka, matanya menyipit. Saya melihat bahwa di bumi yang retak, satu persatu mengenakan baju perang kuno dan memegang tombak perang keluar, berbaris pasukan yang rapi ini, seperti dewa dari neraka, dan sepetak hitam menutupi bumi. Tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Begitu banyak.
Pada saat ini, Gu Santong dan Wu Ya, mereka tidak dapat menahan perasaan kesemutan di kulit kepala. Ini melebihi harapan. Ye Chen mengerutkan kening, dan sudah lama mengharapkan pasukan mayat hidup dikendalikan oleh Raja Falun, tetapi tidak pernah mengira pertempuran itu begitu besar. Ini belum berakhir. Di tanah, ada penampilan pasukan gelap, dan ada juga kekosongan. Sudah ada pusaran di kehampaan. Semua orang mengenakan baju perang kuno dan memegang tombak perlahan berjalan keluar. Setiap tubuh berat, dan kekosongan tempat mereka melangkah terbentur. Boneka, mata kuartet menyipit. Pada awal perang Sekte King Yun, mereka telah melihat hal semacam ini. Itu sangat kuat dan sulit untuk dibunuh. Yang terpenting adalah jumlahnya, yang juga membuat kulit kepala mati rasa. Tidak mengherankan bahwa di masa dulu, Kaisar Perang telah memaksa mereka untuk berjalan menjauh dari padang pasir. Hanya jumlah pasukan mayat hidup ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan raja sendirian. Untungnya, kita bersatu, jika tidak akan ada kekuatan di selatan yang dapat memblokir pasukan mayat hidup yang begitu besar. Tapi meski begitu, perang ini ditakdirkan untuk menjadi sengit. Boom, boom, boom. Itu adalah beberapa raungan yang lebih keras. Lusinan Senmang turun dari langit, jatuh ke tanah, dan menunggu sampai Seng Wuang menghilang, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah sosok manusia, dengan berbagai penampilan, mata cekung, dan energi yang kuat. Itu, melihat sosok sebenarnya dari orang itu, leluhur besar Heng Yue, para tetua Heng Yue wajahnya berubah pada saat yang sama. Siapa orang itu? Ketika mereka melihat para tetua Heng Yue, wajah mereka sangat berubah. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Chu Ling di satu sisi. Dia terlihat sama jeleknya dengan para tetua Heng Yue. Chu Ling berkata, itu leluhurku dan guru dinasti Heng Yue. Kata Chu Ling dengan tangan mengepal tanpa sadar. Mendengar ini, wajah Ye Chen menjadi jelek sesaat, tidak menyangka Raja Falun memiliki tubuh dari leluhur besar Sekte Heng Yue. Boom, boom, boom. Raungan berlanjut, dan sosok mayat hidup muncul. Segera, arah Sekte King Yun membunyikan kemarahan Zhou Ao dan yang lainnya. Itu seharusnya leluhur besar dari Sekte King Yun, leluhur Tianzong mengerang. Meskipun belum pernah melihat leluhur besar Sekte King Yun, dia bisa menebak dari tampilan Zhou Ao dan pasukan Sekte King Yun. Boom, boom, boom. Dengan beberapa raungan lagi, lusinan Senmang turun dari langit terlepas dari urutannya. Dan kali ini, para tetua dan tetua Sekte Zeng yang sedikit menyipitkan mata, karena lusinan sosok ini adalah leluhur lama mereka dan guru dari Sekte Zeng Yang. Banyak tetua yang tidak mengetahui keberadaan Raja Falun. Saat ini, angin dingin menderu di sekitar keempat sisi, terutama para tetua Sekte Heng Yue, Sekte King Yun, dan Sekte Zeng Yang. Wajah mereka dingin dan menakutkan. Anda tahu, itu adalah 3 leluhur besar dan leluhur sebelumnya dari masing-masing sekte. Mereka semua adalah nenek moyang mereka. Sekarang bahkan digunakan menjadi pasukan mayat hidup. Ini adalah penghinaan leluhur. Bagaimana mungkin orang tidak marah melihat ini? Sekarang rumit. Melihat 3 leluhur besar dan ketua sekte sebelumnya, Zhong Kui berkata dengan dingin, kamu harus tahu bahwa masing-masing dari mereka adalah tingkat kuasi surgawi orang mati, meskipun tidak sebagus kuil kuasi yang sebenarnya, kekuatan tempur tidak bisa diperkirakan. Dari mana Raja Falun mendapatkan begitu banyak tubuh yang kuat? Raja Falun adalah seorang pria dari era Kaisar Perang.
Berapa lama dia punya cukup waktu untuk mencuri tubuh mayat leluhur dari 3 leluhur dan penguasa dari 3 sekte, sehingga mereka dapat dilemparkan ke dalam kegelapan. Kakak Ezuge berkata, aku berani memastikan, masih ada orang yang lebih kuat yang telah dicuri olehnya, dan telah berubah menjadi orang mati. Ini belum berakhir. Dalam diskusi tersebut, suara keheningan dan ketegasan menerobos dunia. Kali ini, ketiga sosok masih jatuh dari langit, dan mereka lebih kuat dari yang sebelumnya. Melihat ini, mata semua orang telah berkumpul, ingin melihat ketiga sosok yang muncul. Ada aura yang begitu luar biasa. Di bawah perhatian yang mempesona, mengungkapkan tiga sosok-sosok yang kuat. Masing-masing dari mereka memiliki rambut hitam mengambang, setiap tubuh seberat gunung, dan momentum yang kuat telah mendistorsi ruang. Itu, mereka yang masih 3 klan, terutama kultivator yang lebih tua, semua mundur pada saat yang sama ketika mereka melihat sosok sebenarnya dari ketiganya. Sosok sebenarnya